yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah, sore ini kita akan membahas awal peradaban barat. Kenapa akan membahas awal peradaban barat? Jujur saja nanti kajian saya perihal peradaban barat ini akan ada beberapa sesi. Karena memang harus dijabarkan, tidak bisa di dalam hanya dalam satu sesi. Nah, kenapa peradaban barat ini begitu banyak untuk dibahas? Pertama begini, hari ini kita hidup di balik bayang-bayang kebudayaan barat. Jujur saja kita akui, dari gaya kita berpakaian, gaya kita makan, itu semua terpengaruh barat. Itu yang istilahnya permukaannya. Nanti di sisi dalamnya juga sama, Mas Syafruddin. Sisi pendidikan. Kalau kita lihat misalnya kurikulum sekolah kita itu menggunakan kurikulum mana, gitu kan? Kemudian hukum, landasan hukumnya, bentuk negaranya, semuanya kita hampir menggunakan produk-produk barat. Mulai dari hiburan, film, baju, pakaian, makanan, bahkan sampai hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat menarik jika kita bukan lagi menarik, tapi sangat penting, sangat perlu kita membahas peradaban barat yang hari ini sedang menghegemoni kita. Baik. Nah, peradaban barat yang hari ini menguasai kita, mendaulatkan diri sebagai anak cucu dari Yunani dan Romawi. Yunani dan Romawi itu didaulat sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang ada di dunia modern ini. Contoh misalnya kita ada yang berkuliah di psikologi misalnya. Kalau sedang mempelajari sejarah psikologi, itu pasti nanti larinya itu ujung-ujungnya ke ilmu jiwa, ke filsafat jiwanya, filsafat Yunani. Nanti kalau belajar sosiologi misalnya, pasti larinya ke sana. Semua pembahasan di sekolah berawal pada sejarahnya itu selalu berawal pada Yunani dan Romawi. Nah, pertanyaan saya begini, jika memang semua berawal dari Yunani, kemudian Yunani dapat dari mana? Kalau semua dipengaruhi Yunani, Yunani dipengaruhi siapa? Apakah tiba-tiba saja orang-orang Yunani itu terlahir menjadi orang-orang yang pintar tanpa belajar kepada yang lain? Kan tidak mungkin. Di dalam pengalaman kita, setiap manusia itu pasti belajar kepada pihak yang lain. Tidak mungkin tidak. Dan ini dinafikan di epistemologi barat. Salah satu contoh yang paling menafikan ini adalah teori paling mendasar tentang asal-usul manusia. Nah, ini kita kembali lagi kepada Sangkan Paraning Dumadi yang kemarin, Mas Farudin. Sangkan Paraning Dumadi itu manusia itu datangnya dari mana, sekarang untuk apa, dan nanti harus kemana, kan begitu kan? Nah, peradaban barat yang sedang kita gandrungi hari ini, sedang menguasai kita hari ini, mengatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi primata. Primata berawal dari evolusi mamalia. Kemudian dari sebelumnya sampai akhirnya manusia itu hanya berawal dari debu, kurang lebih begitu. Nah, kita akan menerangkan ini dengan menggunakan PowerPoint. Minta tolong untuk men-share screen, atau saya bisa share screen sendiri ya? Oke, saya bisa nih. Baik, saya tunggu sebentar ya, saya bukakan dulu. Iya, sambil menyelam, silahkan bagi rekan-rekan yang menyaksikan untuk menyampaikan pertanyaannya di Zoom, di chat online selama. Mungkin juga bisa di YouTube. Insya Allah kita akan mengakomodasi. Baik, sudah nampak?
Mas Fahrudin sudah nampak di sana? Udah. Oke. Nah, seperti kita bahas tadi, peradaban Barat mendaulat diri bermula dari Yunani dan Romawi. Kemudian masih berbicara soal peradaban Barat, kalau kita lihat Sangkan Paraning Dumadi versi Barat, kita ini, manusia ini berasal dari primata. Primata berasal dari mamalia dan seterusnya, sampai akhirnya hanya berasal dari sesosok debu. Nah, salah satu pertanyaan bagi teori evolusi, pertanyaannya sebenarnya sangat banyak, tetapi salah satu saja yang berasal dari evolusi, yang untuk evolusi, itu manusia pertama yang berhasil berevolusi dari kera itu mendapatkan pengetahuannya dari mana? Kita tahu kera tidak memiliki pengetahuan, betul kan? Yang suatu makhluk yang memiliki pengetahuan itu akan mengembangkan hidupnya. Mengembangkan hidupnya itu maksudnya, kalau dulu makan itu hanya begitu-begitu saja, misalnya makan daging itu ya hanya gitu-gitu aja, karena dia punya akal, punya pengetahuan, maka makanan itu diolah. Yang dulu hanya daging mungkin mentah saja, kemudian dibakar, atau kemudian lama-lama tidak cuma dibakar tapi menjadi steak. Nanti di beda daerah, kalau di Amerika steak, di sini di Padang namanya rendang, misalnya gitu. Sama-sama kan, sama-sama daging sapi. Tetapi karena akalnya manusia itu, makanan-makanan itu jadi berkembang. Nah, pertanyaannya, manusia pertama yang berhasil berevolusi menjadi manusia dari kera itu mendapatkan pengetahuannya dari mana? Kita tahu hewan tidak memiliki pengetahuan, buktinya dia tidak pernah mengembangkan dirinya, tidak pernah mengembangkan rumahnya, tidak pernah mengembangkan makanannya, tidak pernah mengembangkan hubungan sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, secara fakta, secara rasio, bahwa manusia itu harus belajar dari pihak lain. Contoh hari ini, kalau ada seorang anak yang dia lahir kemudian ditaruh di satu kamar, kemudian ditutup, tidak diberi informasi dari siapapun, dia cuma diberi makan saja, setiap saat diberi makan, tetapi tidak diajak ngobrol. Kira-kira ketika dewasa bisa ngomong nggak, Mas Fahrudin? Nggak bisa. Nggak bisa. Buktinya apa? Anak yang tuli, anak yang dari kecil tuli, dari lahir tuli, itu dewasanya pasti bisu, dijamin. Dijamin itu. Kenapa? Karena sejak kecil dia tidak mendengar apapun. Dia bisa bicara, itu karena dia mendengar, kemudian dia akan berusaha menirukan apa yang dia dengar itu. Nah, pertanyaannya sekarang, manusia pertama bisa mengatakan bahwa ini tangan, itu dari mana? Manusia pertama bisa mengatakan bahwa yang seperti itu batu, itu dari mana itu? Informasinya dari mana? Kalau memang bisa, kalau memang manusia bisa, maka orang bisu itu harusnya bisa. Orang bisu yang tidak pernah mendengar itu bisa. Nah, ini salah satu persoalan di dalam teori evolusi, dan itu salah satu saja di antara persoalan-persoalan lain yang tidak masuk akal di dalam teori evolusi. Nah, pertanyaan ini akan sama kita gunakan untuk mempertanyakan peradaban Romawi Yunani. Kalau Barat mengklaim bahwa semua berawal dari Yunani dan Romawi, kita juga akan bertanya, dari mana awal Yunani dan Romawi? Yunani dan Romawi mendapatkan informasi awal itu dari mana? Harusnya kan begitu kan? Tidak mungkin orang Yunani itu tiba-tiba pinter, tiba-tiba memiliki peradaban, itu nggak mungkin. Dia harus belajar dari peradaban terdahulu. Peradaban yang sudah terlebih dahulu ada sebelum Yunani apa? Mesir, ada duluan kan? Mesir, ya. Secara sejarah jelas. Sebelum Mesir apa? Ada Babilonia, sudah jelas itu. Maka nanti kita akan lihat dari artefak-artefak yang ada bahwa peradaban Yunani itu sebenarnya terpengaruh Babilonia maupun Mesir. Kalau kita lihat ini dari peninggalan Babilonia, ini saya mencoba mengambil dari artefak-artefak seni rupa. Peninggalan Babilonia, relief Babilonia bentuknya seperti ini, bisa kita lihat di layar. Modelnya apa? Dua dimensional. Kalau kita lihat, misalnya kita bandingkan dengan Sumeria, sama, dua dimensional, tidak ada ruang, belum ada ruang.
Kalau kita bandingkan dengan Mesir, sama, 2 dimensional. Dan kalau kita bandingkan dengan kesenian Yunani awal seperti ini juga sama. Artinya seni rupa Yunani awal itu mengikuti seni rupa yang ada sebelumnya, mengikuti Mesir, mengikuti Sumeria, mengikuti Babylon. Mengikuti itu artinya belajar. Mereka pernah melihat di tempat lain, yaitu di Mesir, di Babilonia, kemudian mereka membuat salinannya di Yunani. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Mesir dan Yunani sudah ada sebelumnya. Secara lain sejarah itu sudah ada sebelumnya. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dia belajar dari sana. Nah, dari artefak yang ada itu menunjukkan bahwa Yunani belajar dari sejarah, dari peradaban sebelumnya. Dan semestinya lah bahwa tidak hanya di dalam dunia seni rupa saja, pasti juga di dalam pengetahuan lainnya. Misalnya perbintangan. Ilmu perbintangan pertama di Yunani belajar dari mana? Pasti dari yang ada sebelumnya dulu. Mesir dahulu sudah mengembangkan ilmu perbintangan juga begitu juga Sumeria, Babilonia dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian dari hasil itu dikembangkan. Kalau kita melihat ini sebentar saja ya, karena menunjukkan gambar yang seperti ini. Lama-lama berubah tidak 2 dimensional, kemudian menjadi 3 dimensional. Itu dari artefak-artefak yang sejarah yang ada. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya dengan China juga sama. China, Persia, ini kalau Persia yang ini sudah agak baru, tetapi model-modelnya masih sama. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke sejarah Romawi secara umum. Setelah kita meletakkan dasar pengetahuan bahwa Romawi, Yunani, utamanya Yunani, bahwa Yunani itu tidak menciptakan peradabannya sendiri, artinya segala pengetahuannya bersumber dari yang lain, artinya dia belajar kepada yang lain, maka kemudian mereka mengembangkan dirinya, seperti yang kita lihat dari ini. Kalau dari sejarah panjang Romawi, kita tahu bahwa Romawi berawal dari kerajaan Regnum Romanum, kerajaan Romawi, sekitar 753 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi. Ini masih kecil sekali yang disebut kerajaan Romawi ini. Cuma di Italia sekarang, Roma yang sekarang ada sekarang kecil sekali. Kemudian berubah menjadi Respublika, istilahnya mereka ini yang menjadi cikal bakal Republika, yang menjadi republik, yang digali oleh orang-orang Renaissance nanti, sistem pemerintahan republik ini yang berjalan tahun 509 sampai 207. Ini juga belum terlalu besar. Kemudian berubah menjadi imperium. Imperium itu kekaisaran. Ya, mulai kekaisaran ini dia mulai memiliki militer yang kuat yang digunakan untuk menyerang kerajaan-kerajaan sekitarnya, sampai kerajaan yang di sebelahnya takluk dan menjadi bagian darinya. Kerajaan sebelah takluk menjadi bagian darinya. Akhirnya Romawi ini menjadi sebuah kekaisaran karena memimpin kerajaan-kerajaan kecil yang lain. Dan salah satu kerajaan yang ditaklukkan adalah Yunani. Ini Yunani Romawi belum bersatu ya, masih Romawi saja. Nah, militer Romawi menaklukkan Yunani. Yang menarik apa? Secara militer Yunani ditaklukkan oleh Romawi, betul. Tetapi secara kebudayaan nanti, kebudayaan Yunani akhirnya mewarnai seluruh peradaban Romawi, seluruh negara Romawi, seluruh imperium Romawi dimanapun. Warnanya sama, diwarnai oleh peradaban Yunani. Nah, yang menarik lagi, yang nanti berhubungan dengan dunia Islam, kita harus melihat bahwa imperium Romawi karena saking besarnya, coba bayangkan Mas Fahruddin, bermula dari Italia modern yang sekarang, kemudian melebar sampai seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa menjadi bagian dari Romawi. Tidak cukup itu, melebar ke yang sekarang Turki, yang sekarang Syria, yang sekarang Palestina, yang sekarang Mesir. Itu semua menjadi Roma, menjadi Romawi. Tetapi karena saking besarnya, mereka membagi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Nanti Romawi Barat ini
ada sejarah religinya sendiri, Romawi Timur ada sejarah religinya sendiri. Nanti saya terangkan. Imperium Romawi Barat bermula sejak 227 sebelum Masehi. Kemudian berkembang luas seperti yang saya ceritakan, kemudian memecah menjadi dua, menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur itu sejak 330 Masehi, memecah menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Yang menarik begini, nanti oke, sebelum itu ke sini, ke layar ini. Kalau orang Barat itu menceritakan bahwa peradaban Yunani dan Romawi itu adalah peradaban rasional, kan kita selalu diceritakan seperti itu, Mas Farudin. Kita selalu diceritakan bahwa Yunani dan Romawi itu peradaban yang rasional. Padahal faktanya di Yunani itu banyak mitos-mitos, banyak mitologi-mitologi. Mereka membayangkan bahwa di laut lepas itu hidup banyak monster. Di hutan-hutan yang belum dijamah manusia itu hidup banyak monster-monster seperti yang digambar itu. Kalau kita lihat, misalnya Mas Farudin pernah lihat ini, Mas Farudin pernah lihat Harry Potter? Iya. Pernah kan? Di Harry Potter itu kan banyak makhluk-makhluk aneh kan? Salah satunya anjing raksasa berkepala 3. Itu juga makhluk mitologi Yunani sebenarnya. Kalau kita lihat Narnia, itu banyak ada manusia tapi kakinya kuda, kakinya rusa, badannya rusa, tetapi perut ke atas itu manusia. Itu sebenarnya makhluk mitologinya Yunani. Jadi kalau dipikir mereka katakan bahwa Yunani Romawi ini peradaban yang rasional, enggak juga. Memang ada orang-orang rasional seperti misalnya Plato, Aristoteles, Socrates, itu rasional iya. Tetapi masyarakatnya secara umum tidak seperti itu. Bahkan mereka percaya dewa-dewa. Dewa paling banyak itu di dalam peradaban Yunani dan Romawi. Semua ada dewanya menurut Yunani dan Romawi. Kalau menurut Hindu masih nggak terlalu banyak, paling Brahma dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, Siwa dewa perusak gitu kan. Kalau di Yunani semua ada dewanya. Misalnya ada rumah, misalnya kita punya rumah, pintu ini ada dewanya sendiri, jendela ada dewanya sendiri, nanti pintunya ada engselnya, ada dewa engsel nanti gitu. Jadi semua ada dewanya. Mungkin kalau saat itu sudah ada laptop, ada dewa handphone, kurang lebih seperti itu. Semua harus ada dewanya. Itu artinya apa? Enggak rasional juga mereka gitu. Nah, pada suatu saat pada tahun 0 tadi kan Republik Imperium Roma berdiri tahun 27 sebelum Masehi kan. 27 kemudian kan berkurang 26, 25, 24 dan seterusnya sampai 0 Masehi. 0 Masehi terus kemudian tadi 330 Masehi itu lahir Romawi Timur. Lah 0 Masehi itu apa? 0 Masehi itu lahirnya Isa Al-Masih atau orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Nah, sejak kelahiran itu kemudian ditangkap, menurut mereka disalib. Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang disalib bukan Isa Al-Masih tetapi Yudas. Kemudian Isa Al-Masih diangkat ke surga. Nah, yang pasti setelah itu pengikut Kristus, pengikut Isa Al-Masih semakin banyak. Tidak berkurang, justru malah semakin banyak. Tetapi orang-orang Yunani dan Romawi tidak suka. Ingat, lahirnya di Romawi Timur ya. Isa Al-Masih lahirnya di Romawi Timur, di Palestina sekarang. Itu termasuk bagian dari Romawi Timur. Kemudian pengikutnya semakin banyak, terutama di Romawi Timur. Tetapi nanti di Romawi Barat juga semakin banyak. Sampai akhirnya mereka nggak suka. Pada dasarnya terhadap kelahiran Isa Al-Masih pun mereka tidak suka. Kemudian akhirnya mereka ditangkapi, kemudian diadu di Koloseum. Kalau kita lihat Koloseum yang sekarang masih tersisa, itu kan mirip stadion sepak bola ya. Ya sebenarnya fungsinya sama, itu untuk hiburan. Tetapi kalau sekarang itu stadion sepak bola itu untuk melihat pertandingan dua klub, dua kesebelasan yang saling berebut satu bola. Kalau waktu itu yang dilihat adalah pertarungan
antara singa dengan pengikut Kristen, pengikut Kristus, diadu pakai singa. Ya tentu saja singanya lebih banyak yang menang gitu kan. Dan mereka sangat senang ketika melihat orang-orang Kristen dicapik-capik oleh singa itu, mereka senang sekali. Itu berjalan cukup lama. Sampai akhirnya tahun 300-an ketika pengikutnya semakin banyak, kemudian seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin naik tahta, kemudian dia melihat bahwa pengikut Kristen ini semakin banyak, dia melihat peluang. Wah ini aku juga harus memeluk Kristen. Kenapa? Karena penduduknya banyak yang Kristen. Agar publik itu percaya pada mereka. Jadi membawa agama ke dalam politik itu sudah sejak dulu di dunia manapun itu membawa agama. Tetapi berbeda dengan mengatur politik dengan nilai-nilai agama, berbeda kan. Kalau ada nilai-nilai agama yang digunakan untuk mengatur politik itu nanti contohnya di dunia Islam. Kalau di dunia Barat ini nanti setelah runtuhnya Romawi ini kan jatuh ke Kristen. Nanti kita lihat bukan negara itu diatur dengan Kristen, dengan keagamaan Kristen, tetapi negara yang mengatur agama agar sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti setelah Konstantin ini naik tahta, kemudian dia menaikkan sebuah edik namanya Edict of Milan. Edict of Milan itu menghentikan penyiksaan orang-orang Kristen di Kolosium tadi. Jadi agama Kristen sudah tidak lagi menjadi musuh publik setelah Konstantin menjadi Kristen. Dan terlebih lagi tahun 392 menjadi agama negara. Tetapi jangan dibayangkan kemudian Romawi Yunani itu menjadi menjadi tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa, bukan. Yang terjadi adalah ketika Konstantin itu memeluk Kristen, dia mengubah Kristen yang dari Nabi Isa tadi sesuai dengan harapan dia, sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan kebutuhan Romawi pada waktu itu. Nah, melalui Edict of Milan inilah dilakukan. Apa yang dilakukan Edict of Milan ini? Pertama, menstandarisasi Bible yang ada. Bible itu dulu banyak sekali, ratusan. Tetapi kemudian mereka memilih mana ini yang mau diakui, biar tidak terlalu banyak variasi. Sampai akhirnya mereka memutuskan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ada sekarang ini. Ceritanya panjang, tidak saya ceritakan secara detail. Sampai akhirnya seperti itu. Dan soal teologinya itu juga distandarisasi. Waktu itu pengikut Isa Al-Masih, pengikut Kristus itu berdebat tentang kesejatian Isa Al-Masih itu siapa. Ada yang berpendapat bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan, ada yang berpendapat bahwa Isa Al-Masih itu utusan Tuhan, ada yang berpendapat Isa Al-Masih itu anak Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, karena perdebatan itu sangat runcing, perbedaan itu sangat runcing, akhirnya Konstantin melalui Edict of Milan ini membuat standarisasi teologi. Seperti apa? Seperti ini. Cerita tentang di pertemuan lalu sudah saya ceritakan bagaimana proses penciptaan dunia. Mulai dari Babilonia sampai Mesir, itu pasti ada kisah tentang manusia setengah dewa, manusia setengah Tuhan. Contohnya di Mesir. Di Mesir itu ada manusia setengah dewa namanya Fir'aun, manusia anaknya dewa namanya Fir'aun, betul kan? Nanti di Yunani juga sama, ada manusia setengah dewa namanya Hercules. Itu antara dewa dengan manusia melahirkan satu anak, itu Hercules. Nah, teologi semacam ini diambil oleh Konstantin untuk disesuaikan dengan Kristen. Sampai akhirnya Kristen itu tidak jauh amat dengan kepercayaan Yunani gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, asimilasi teologi. Sampai akhirnya muncul teologi tentang bahwa
Isa Al-Masih itu adalah anak Tuhan. Tuhan menghamili manusia, seorang wanita, dan memiliki anak Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya nanti di Romawi Timur nanti beda, Mas Wahidin. Itu kan tadi di Romawi Barat ya, yang seperti itu di Romawi Barat, karena Konstantin itu bertahtanya di Romawi Barat. Nanti kalau di Romawi Timur berbeda lagi. Nanti di Romawi Barat itu lama-lama lahir dari teologi yang saya sebutkan tadi, lahir agama Katolik. Sementara kita tahu yang Romawi Timur itu adalah Kristen Ortodok, betul ya? Yang Romawi Barat itu Katolik, yang Romawi Timur Kristen Ortodok. Nah, yang Kristen Ortodok ini lebih cenderung memegang bahwa Yesus itu ini anak Allah, bukan Allah, anak Allah ini. Nah, walaupun itu juga salah, tetapi setidaknya tidak mengatakan bahwa dia adalah Allah, tidak juga. Maka nanti kalau di dalam sirah Nabi Muhammad itu kita menemukan ada pendeta Bahiro, ada pendeta-pendeta yang mengakui kenabian Nabi Muhammad, betul kan? Ketika Rasulullah masih muda, belum diangkat menjadi nabi, ikut kakeknya berjalan ke Syam, ingat kan? Berdagang ke Syam. Syam waktu itu kan masih bagian dari Romawi kan? Kemudian di Romawi dia bertemu dengan seorang pendeta Bahiro namanya. Nah, pendeta itu mengatakan ini anak akan menjadi nabi dan seterusnya. Kenapa? Karena ya memang begitulah yang dia dapati dari ajaran yang sebelumnya. Dan yang lebih jelas lagi bahwa mereka tidak pernah menuhankan Nabi Isa. Maka para mufasir itu mengatakan bahwa yang disebut ahli kitab di dalam Al-Quran itu adalah pendeta-pendeta dari orang-orang Kristen yang hidup di Romawi Timur, bukan yang hidup di Romawi Barat. Karena kalau yang hidup di Romawi Barat itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai ahli kitab, karena sudah tidak tauhid, sudah tidak tauhid, tetapi sudah mensekutukan Allah dengan yang lain gitu. Maka sekali lagi orang-orang para mufasir terdahulu mengatakan bahwa yang disebut ahli kitab itu orang-orang Kristen Ortodok yang ada di Romawi Timur, yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah, baik itu di Syam maupun di Madinah maupun di Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah Konstantin ini mengubah dirinya menjadi Kristen dan mengubah Kristen menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, akhirnya pelan-pelan seluruh Roma ini menjadi beragama Kristen. Nah, tetapi lama-lama, namanya sebuah peradaban itu lama-lama pasti melemah. Ketika kekaisaran Romawi melemah, maka yang menjadi penyangga, yang menggantikan sebagai kekaisaran Romawi menyangga peradabannya adalah gereja, karena gereja sudah semakin kuat. Akhirnya gereja mengambil alih, gereja menjadi pemersatu karena mereka terpecah belah, karena kekuatan kekaisaran sudah semakin melemah, maka gereja mengambil alih menjadi pemersatu. Kenapa gereja memiliki kemampuan itu? Karena gereja memiliki otoritas kepada umatnya. Nah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Setelah gereja itu menguasai Eropa, lebih tepatnya tidak hanya gereja, tetapi para aristokrat. Jadi begini, dulu ada seorang kaisar di Roma, di pusatnya, di Italia, membawai wilayah-wilayah Prancis, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Kemudian kaisarnya ini melemah, runtuh. Maka raja kecil yang ada di daerah-daerah ini semakin kuat, kan begitu. Nah, ketika raja ini semakin kuat, dia mencari legitimasi kekuasaan dengan cara apa? Merangkul gereja, merangkul pembesar-pembesar gereja. Akhirnya berkuasalah secara bersama-sama antara aristokrat dengan para pembesar-pembesar gereja itu. Tetapi lambat laun gereja ini berubah menjadi algojo. Yang tadinya menjadi pemersatu berubah menjadi algojo. Mereka mendirikan mahkamah inkuisisi. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menghukum para pendosa.
para pendosa yang sebagian besar mereka katakan sebagai perempuan, mereka katakan perempuan itu makhluk yang belum sempurna, makhluk yang penuh dosa. Maka nanti kalau ada perzinahan, kalau ada sihir-sihir, itu yang disalahkan itu pertama perempuan. Kalau ada sihir, itu yang dituduh sebagai penyihir itu perempuan. Maka di film-film barat itu yang namanya penyihir itu adalah perempuan, nenek sihir, kan betul kan? Nanti pendosa-pendosa, pezina-pezina juga perempuan, walaupun yang zina juga sama laki-laki itu, tapi yang dosa perempuan. Tetapi kemudian tidak hanya mendapatkan cap dosa saja, tetapi juga dihukum dengan melalui mahkamah inkuisisi. Kalau kita lihat di gambar, Mas Fahrudin, ada roda, kemudian ada orang diikat di situ, kemudian diasapi, itu benar-benar terjadi waktu itu. Peninggalan-peninggalannya, alat-alat siksanya sampai hari ini masih ada, masih tersisa. Nah, inilah yang mereka gunakan untuk menghukum orang-orang yang mereka sebut sebagai heretik, orang-orang yang berdesa, orang-orang yang berdosa. Menghukum kaum heretik adalah tindakan yang mulia. Tetapi jangan samakan hal ini dengan hudud di dalam Islam ya. Hudud di dalam Islam, misalnya seorang pencuri dipotong tangan, seorang pembunuh dikisos, itu ada sumbernya yang qot'i di dalam Al-Quran, betul kan? Nah, tetapi kalau di dalam mahkamah inkuisisi ini tidak ada. Misalnya orang yang berzina itu ditaruh di roda kemudian diasapi, itu nggak pernah ada, nggak pernah ada. Digantung terbalik kemudian dibakar, itu nggak pernah ada, nggak pernah ada. Itu karang-karangan mereka sendiri. Nah, yang lebih penting lagi, hak untuk mengatakan berdosa atau tidak berdosa itu ada di tangan mereka. Sampai akhirnya apa? Muncul industri penebusan dosa. Dan sekali lagi muncul industri penebusan dosa. Industri penebusan dosa itu begini. Kalau orang punya duit, kemudian dia diklaim berdosa, akan dihukum, maka mereka punya duit untuk menebus dosanya. Maka mereka datang ke gereja untuk menebus dosa kepada pembesar-pembesar gereja. Karena sudah ditebus dosanya, maka mereka tidak lagi dihukum, tidak lagi perlu dihukum. Nah, industri penebusan dosa ini akhirnya diprotes oleh seseorang namanya Martin Luther. Martin Luther tidak hanya mengkritisi soal industri penebusan dosa saja, tetapi juga mengkritisi penggunaan patung di dalam salib, penggunaan patung di gereja, karena banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa tidak boleh menyembah berhala. Nah, sementara Martin Luther melihat banyak penyelewengan yang terjadi di masyarakatnya. Berhala disembah-sembah, dipasang di gereja, kemudian industri penebusan dosa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Martin Luther bersuara. Karena bersuara menentang penguasa, dia diburu. Diburu, dia pergi. Dia lari sampai akhirnya di pengasingan dia mendirikan Protestan. Itu proses kelahiran Protestan. Nah, kondisi itu menjadikan Eropa jatuh di dalam Dark Age, abad ke-8, yang kita kenal dengan abad pertengahan atau abad ke-8. Itu adalah ketika Eropa berada di dalam kekuasaan gereja, kemudian hidup mereka menjadi tertindas. Tidak hanya orang berdosa yang disiksa, tetapi pajak juga tinggi, pajak tidak sama, perlakuan hukuman mahkamah inkuisisi kepada rakyat dengan kepada aristokrat dan pemuka gereja tidak sama. Nanti akhirnya memunculkan stratifikasi, Mas. Stratifikasi itu strata sosial. Strata tertinggi itu kaum agamawan, kemudian strata keduanya itu adalah aristokrat, strata ketiganya adalah rakyat. Kalau kita bandingkan dengan kasta di dalam Hindu, sama, ada Brahmana, ada kaum Brahmana, yang di bawahnya adalah kaum kesatria, yaitu pemegang pemerintahan, juga sama. Terus ada Sudra, ada Paria, ada Sudra. Nah, Paria Sudra ini kalau di Eropa menjadi satu. Nanti kalau di dalam dunia kapitalis menjadi dua lagi. Ini menariknya seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentu saja rakyat Eropa sangat tertindas. Maka mereka trauma dengan agama, terutama agama Kristen. Maka jangan heran ketika kemudian mereka sangat antipati
terhadap agamanya, sangat trauma dengan agamanya mereka sendiri. Akhirnya mereka muncul ide-ide untuk lepas dari agama. Kenapa mereka memiliki ide itu? Pertama, ada problematika sejarah, yaitu sejarah kelam tentang inkuisisi tadi. Kemudian ada problem teks Bible. Yang ketiga, problem teologi Kristen. Yang problem ketiga, problem teologi Kristen itu adalah konsep Trinitas yang membingungkan itu, yang tidak bisa masuk akal itu. Kemudian yang kedua adalah problem teks Bible. Apa problemnya? Mari kita lihat. Bible itu tidak memiliki satu sumber pokok yang menjadi acuan. Misalnya, kalau hari ini saya punya Bible, orang Indonesia hari ini punya Bible dalam bahasa Indonesia, kemudian orang Inggris di sana memiliki Bible juga yang sama dengan bahasa Inggris, kemudian terjadi perbedaan di dalamnya, maka yang diacu yang benar yang mana? Yang Indonesia atau yang Inggris? Kan bingung kan? Kenapa? Karena tidak ada sumber bahasa original. Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki sumber utama yaitu bahasa Arab. Yang disebut Al-Quran itu ya yang berbahasa Arab itu. Kalau yang sudah berbahasa Indonesia itu bukan Al-Quran, tapi terjemahan Al-Quran. Maka nanti kalau ada terjemahan bahasa Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris, yang itu menimbulkan persepsi yang berbeda, kita bisa kembali kepada yang asli, yaitu yang bahasa Arab. Dan bagaimana dia dipahami, harus dipahami sesuai dengan diksi-diksi yang digunakan ketika Al-Quran itu diturunkan, yaitu diksi-diksi yang berkembang di Arab Quraisy waktu itu. Dan di dalam Islam jelas itu, parameternya jelas. Di dalam Bible tidak jelas, sehingga muncul banyak persoalan. Salah satu persoalan yang muncul itu ini, problem tafsir dan terjemahan. Di dalam kitab 1, kitab Raja-Raja, pasal 11 ayat 1 disebutkan begini. Ini versi Lembaga Alkitab Indonesia. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, dia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Itu versi Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita lihat yang versi The Living Bible. The Living Bible. Mari kita baca. King Solomon married any other girls beside the Egyptian princess. Mari kita lihat. Yang pertama apa? Yang bahasa Indonesia. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Yang versi The Living Bible, King Solomon married any other girls. Bedakan antara mencintai dan married itu beda nggak? Beda kan? Tetapi yang benar yang mana? Kita bingung karena mana yang asli. Kalau di dalam Al-Quran, ketika terjadi seperti itu, yang benar mana? Yang benar yang Mushaf Utsmani, yang itu diriwayatkan sejak Rasulullah sahabat, kemudian sampai ke Abu Bakar, Umar, kemudian bukan oleh Utsman. Itu sudah sangat jelas. Mari kita lihat yang versi Bible King James. Nanti beda lagi. Sama bahasa Inggris ini. But King Solomon loved many strange women. Bedakan dengan The Living Bible. King Solomon married any other girls. Jadi beda jauh sekali. Together with daughter of Pharaoh, anaknya Fir'aun, woman from Moabit, Amid, Edomit, Zidonians, and Hittites. Mari kita bandingkan dengan The Revision Standard. New King Solomon love, kembali lagi love. Loh, yang Living Bible merit ini datangnya dari mana gitu? Itu di dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nanti di dalam versi bahasa Indonesia, di dalam Bible lama sebelum 1978, itu di dalam kitab-kitab pertama-tama, saya lupa ayatnya, itu disebutkan diharamkan bagi kalian daging babi. Benar, itu ada seperti itu. Tetapi setelah Alkitab setelah 1978, saya masih punya dokumennya. Yang sebelum 78 itu saya masih punya dokumennya. Yang setelah 78 diharamkan bagi kalian apa? Babi hutan. Loh, sejak kapan berubahnya? Kalau masih ada sumber asli, kita runut yang benar babi atau babi hutan, karena babi sama babi hutan itu beda kan, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, akibat dari problem teks Bible itu dan ditambah dengan problem teologi soal ketidakmasukakalan Trinitas dan soal sejarah,
luka sejarah mereka pada masa abad pertengahan, akhirnya mereka merindukan untuk kembali kepada Yunani dan Romawi. Rindu kepada Yunani dan Romawi itu disebut sebagai Renaissance, abad pencerahan, tahun 1300 sampai 1700. Mereka jadi begini, ketika dikuasai Kristen, itu semua selain Kristen itu dibatasi, termasuk Yahudi. Orang-orang Yahudi sejak dulu itu terbiasa pengajian, kalau di dalam bahasa Islam itu pengajian. Bagaimana seorang rahib bertemu dengan murid-muridnya mengkaji kitab mereka. Nah, akhirnya di zaman ini rahib-rahib ini diasingkan. Akhirnya orang-orang Yahudi ini mempelajari kitab-kitab mereka dengan akal mereka sendiri, tidak dengan rahib-rahibnya. Jadi mereka mencoba mengutak-atik sendiri sampai akhirnya mempelajari kitab mereka sendiri dengan logika mereka sendiri. Tidak cukup dengan itu, akhirnya mereka tidak puas belajar duniawi, belajar kemana? Kalau saya tanya pada Mas Farudin, kalau tahun 1300 sampai 1700 ada orang Yahudi yang hidup di Eropa, kemudian pengen belajar ilmu pengetahuan, belajarnya kemana? Yunani. Satu-satunya peradaban yang hari itu sedang mengembangkan pengetahuan itu dunia Islam, betul nggak? Tahun-tahun segitu itu sedang puncak-puncaknya Abbasiyah. Ya sebelum itulah, itu sudah mulai menurun Abbasiyah. Tetapi sebelum itu, ketika Barat itu sedang berada di dalam abad ke-8, dunia Timur itu sedang berada di dalam puncak-puncaknya, sedang berada di dalam keemasannya. Ilmu pengetahuan memuncak di sana. Maka orang-orang Yahudi ini belajar keilmuan duniawi ke dunia Islam. Maka nanti tidak heran ada Galileo Galilei yang menteorikan teori bumi bulan. Padahal sebelumnya kita tahu ada Al-Biruni di dunia Islam yang sudah menteorikan jauh sebelumnya. Nah, dari mana Galileo Galilei mendapatkan ilmu itu? Ya kan? Kalau tidak belajar dari orang lain, yaitu siapa? Pengetahuannya Al-Biruni, kan begitu. Belum lagi nanti misalnya kalau kita ngomong soal Ibnu Firnas, Abbas Ibnu Firnas yang menciptakan mesin terbang, kemudian dikembangkan oleh Wright bersaudara dan lain sebagainya, kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata tidak cuma itu, tidak cuma mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga mempelajari tentang bagaimana kehidupan egaliter di dunia Islam. Di dunia Islam nggak ada strata sosial kayak di mereka, nggak ada. Di dunia Islam egaliter, semuanya sama. Seperti kita tahu, antara Bilal yang dulunya gimana? Antara Bilal yang dulunya itu budak dengan Utsman yang pengusaha besar, Abdurrahman bin Auf yang pengusaha besar, nggak ada strata yang beda di sana gitu. Antara Umar bin Khattab yang dulu pernah menjadi khalifah, itu juga tidak ada strata, mereka biasa-biasa saja gitu. Nah, mereka belajar dari situ, belajar dari egalitarianisme yang ada di dunia Islam, dan memimpikan untuk, karena malu kan, untuk kita harus mengikuti dunia Islam itu kan, mereka kan gengsi juga. Maka suara mereka adalah kita ambil kembali budaya Yunani Romawi yang ada. Itu sebenarnya semangatnya adalah ketika dia melihat kehidupan Islam. Nah, kerinduan akan paganisme Yunani dan Romawi ini memuncak tahun 1700 dan memuncak di dalam sebuah peristiwa yang disebut peristiwa Revolusi Prancis. Secara detail Revolusi Prancis ini nanti akan saya terangkan di pertemuan selanjutnya, di sesi selanjutnya. Hari ini kita akan berujung di Revolusi Prancis. Dan apa itu Revolusi Prancis? Revolusi Prancis itu mengakhiri kekuasaan gereja. Jadi Eropa tidak lagi dikuasai gereja. Mereka sudah muak dengan gereja, mereka sudah trauma dengan gereja, maka mereka ingin mengakhiri kekuasaan gereja dan mengakhiri kekuasaan raja, mengakhiri kekuasaan para aristokrat. Maka moto yang sangat mengerikan yang mereka suarakan apa? Gantunglah raja terakhir dengan usus pendeta terakhir. Itu moto mereka, sangat mengerikan. Nah, akhirnya benar-benar Raja Louis di Prancis akhirnya dipenggal kepalanya, digulingkan, diruntuhkan, dalam artian kekuasaan gereja diruntuhkan. Akhirnya apa? Autokrasi diganti dengan demokrasi, republik kembali kepada Yunani sebelumnya. Nah, yang menarik begini,
waktu itu Eropa kan disatukan dengan kekristenan, betul kan? Nah sekarang persoalannya Kristen diruntuhkan, maka mereka seolah-olah kehilangan pemersatu karena pemersatunya kekristenan itu diruntuhkan. Maka mau tidak mau mereka harus memiliki alat pemersatu. Alat pemersatunya apa? Alat pemersatunya adalah nation, kebangsaan, ras, suku, sesuatu yang sifatnya lebih primitif dibanding agama. Jadi mereka menjadikan kesukuan, kebangsaan sebagai pemersatu. Tidak lagi dipersatukan oleh agama, tetapi dipersatukan oleh suku, maka oleh bangsa. Maka nanti akan lahir nation state, negara bangsa, yang waktu itu adalah nation state Prancis, negara bangsa Prancis, yang sistemnya tidak lagi menggunakan autokrasi tetapi menggunakan demokrasi, yang memisahkan kehidupan negara dari agama, dalam hal ini adalah agama Kristen. Nah itu yang disebut sekularisme, itu adalah kelahiran sekularisme. Nah itu materi kita hari ini, bagaimana Barat yang tadinya pagan kemudian menjadi Kristen, kemudian menjadi dengan Kristennya itu dia mengalami penurunan, kemudian mereka memberontak itu, dan akhirnya lahirlah sekularisme. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa sejarah sekularisme lahir dari trauma orang-orang Barat atas agama mereka sendiri, agama Kristen. Nah, nanti semangat sekularisme ini akan ditular-tularkan ke negeri-negeri Muslim, yang juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian Mas Fadrudin, untuk hari ini saya kembalikan kepada panjenengan. Monggo. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, silahkan jika ada yang mau bertanya. Ini masih ada sekitar 10 atau 15 menit lagi. Jika tidak ada, mungkin saya ada sedikit keterkaitan, Pak, tentang pemahaman menganggap semua agama itu sama. Jadi entah ini agak mengganggu pikiran saya. Mungkin itu juga berasal dari ketika mereka meyakini bahwa agama itu pasti akan mengekang. Dan itu juga berawal dari trauma mereka dengan agama Kristen yang mengekang di Barat, sehingga itu juga menimbulkan ketakutan mereka ketika agama itu mulai mengatur sisi kehidupan dunia mereka. Itu bagaimana, Pak? Silakan dijawab singkat. Betul, baik. Ketika Renaissance itu nilai-nilai yang digelorakan adalah liberté, égalité, dan fraternité. Liberté itu kebebasan, égalité itu persamaan, egalitarianisme, fraternité kesetaraan, kesetaraan, termasuk kesetaraan agama itu. Tidak ada satu agama yang benar, semuanya benar menurut mereka, seperti itu. Nah, ide itu dari mana datangnya? Ide liberté, égalité, fraternité itu datangnya dari mana? Ini nanti akan lebih dalam ketika kita membahas soal Yahudi nanti menuju Freemason dan lain sebagainya. Nah, idenya dari sana. Jadi ide tentang égalité dan fraternité ini, kesetaraan dan persaudaraan, artinya juga tidak ada satu agama pun yang benar, itu sumbernya dari Renaissance, yang itu sebenarnya semangat orang-orang Yahudi. Nanti lebih panjang lebar, lebih jelas kita bahas di pertemuan selanjutnya, Mas Fadrudin. Siap. Jadi buat rekan-rekan yang mengikuti Fallback Dakwah jangan sampai kapan ya, karena ini temanya bersambung. Jadi dari pertemuan pertama sampai nanti insya Allah pertemuan terakhir. Mungkin juga akan kita tambah pertemuan selanjutnya. Kemungkinan sampai setelah Ramadan ini masih jalan. Kalau sepekan sekali, insya Allah sampai setelah Ramadan kita materi masih belum selesai kemungkinan. Sangat menarik ya. Jadi insya Allah nanti kita juga akan meneruskan sampai benar-benar tuntas kita memahami tentang sejarah peradaban. Jadi insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi di Fallback Dakwah dengan Ustadz Doni Riu, dan jangan lewatkan untuk besok
kita akan bersama Ustadz Siddiq Aljawi yang insya Allah akan menemani kita sebelum menjelang buka. Baik, mungkin